Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا يعطي الله لأحد خمسا إلا وقد أعد له خمسا أخرى لا يعطيه الشكر إلا وقد أعد له الزيادة ولا يعطيه الدعاء إلا وقد أعد له الاستجابة ولا يعطيه الاستغفار إلا وقد أعد له الغفران ولا يعطيه التوبة إلا وقد أعد له القبول ولا يعطيه الصدقة إلا وقد أعد له التكبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah khas pengajian Zanjabil yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang sangat mulia pada malam yang mulia ini. Wa insyaallah kita semua akan menjadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tariqatul ubudiyah, cara-cara kita beribadah sehingga ibadah yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolehi syafaat beliau dari kemudian insyaallah masuk surganya Allah azza wa jalla. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita teruskan pengajian ini, saya mohon maaf kepada pengurus yang sudah memberikan jemputan atau undangan untuk ceramah pada malam hari ini. Namun setiap hari pagi Jumat memang tadi sudah disampaikan, itu selalu sembahyang subuh di sana di Masjid Kampung Masin, agak sedikit jauh dari rumah, sehingga perlu ada waktu agak sedikit untuk rehat-rehat ya. Ini apalagi malam ini malam apa? Malam Jumat. Kata orang malam Jumat itu malam sunnah. Jadi berarti malamnya lain, malam wajib katanya kan? Baik, kita teruskan, jangan terlalu banyak banyak. Yang pertama, tajuk kita ini jelas adalah 5 rahasia di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari satu kitab yang berjudul Al-Istidad Liyaumil Ma'ad yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi. Saya kira 5 perkara ini sangat tepat untuk kita bahas.
di mana suasana kita atau negara kita sekarang suasana sedang hangat-hangatnya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan salah satu solusi. Adakah kita di 1, 2, 3 urusan kita masing-masingnya? Baik, la yu'tillahu li ahadin khamsah. Allah tidak memberikan perintahnya tentang 5 perintah kecuali Allah telah menyediakan balasannya. Jadi artinya Allah bagi 5 pada kita, lalu Allah berikan balasan 5 dari perintah itu. Yang pertama, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu az-ziyadah. Allah tidak mewajibkan untuk kita bersyukur, melainkan Allah telah menyiapkan di balik syukur itu adalah tambahan. Jadi bagi kita semua nih, bagi kaum lelaki yang pandai bersyukur, pasti ditambah. Apa yang ditambah? Tambah anak, tambah istri, ya terserah kita lah. Bagi ibu-ibu yang pandai bersyukur, diberikan uang setiap hari oleh suaminya 100 ringgit, bersyukur, nah besok ditambah 150. Yang penting bersyukur. Tapi konteksnya syukur ini sebenarnya kalau dilihat dari munajatnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Ya Allah ya Rabbi, qad khalaqta Adama biyadaik wa 'allamtahu kullal asma. Kaifa huwa yashkuruk?" Engkau telah menciptakan Nabi Adam dengan 2 tanganmu dan engkau ajarkan semua nama-nama benda di dunia ini. Lalu bagaimana cara Nabi Adam bersyukur kepadamu? Jadi Nabi Musa adalah Nabi yang paling sering berkomunikasi dengan Allah. Maka digelar atau berikan gelaran sebagai kalimullah, yang sentiasa berdiskusi, berbicara dengan Allah. Nah, di antara isi pembicaraannya adalah ia ingin tahu bagaimana cara bersyukurnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, yakfika an ta'rifa kullan ni'mah minni. Jadi yang namanya syukur itu sederhana. Cukup engkau mengetahui semua nikmat yang kau rasakan itu datang dariku. Faqad syakarta, maka engkau telah bersyukur. Saya kira semua kita yang hadir ini pasti tahu yang kita makan tadi atau nanti disediakan makan ini dari siapa? Allah. Yang apa yang kita minum dari Allah semua. Ini kita tahu. Yang penting tahu saja nikmat yang kita terima ini datang dari Allah, maka sudah dinamakan orang bersyukur. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW menjelaskan, fa idza aradta syukra a'zamu min dzalik. Jika engkau inginkan syukurmu lebih tinggi dari itu, apa amalannya? Jadi teruskan. Kalau tadi kan hanya merasakan. Merasakan ini adanya dalam qalb, dalam hati. Semua kita imani, kita yakini dalam hati kita bahwa yang datang nikmat dari Allah. Tapi kata Nabi, jika engkau inginkan level syukurmu lebih tinggi, jika datang nikmat itu kepadamu, faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Maka katakan, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin setiap nikmat yang kita rasakan. Nikmat malam Jumat dibagi alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi Jumat alhamdulillahi rabbil alamin, semua alhamdulillahi rabbil alamin. Jika nikmat ini direct, langsung didapatkan dari Allah, seperti bangun tidur, apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa? Karena Allah terus bagi kita dapat bangun pagi hari. Akan tetapi jika nikmatnya itu datang, nikmat Allah datang kepada kita melalui hamba Allah yang lain. Contoh, saya tadi dibagi minum. Ini kan sebenarnya hakikatnya dari Allah. Akan tetapi dibagi minuman ini. Nah, yang membagi maka ucapannya bukan alhamdulillah tapi terima kasih.
Kita orang Indonesia terima kasih. Kalau Sunda apa? Atur nuhun. Atur nuhun. Medan bingung dia. Sama juga terima kasih. Terima kasih. Ya itu bukan bahasa Medan, Indonesia tuh. Jadi Medan ini mesti punya bahasanya. Maudiyati. Itu. Jadi semua ini bahasa yang kita ucapkan direct jika nikmat itu bukan langsung dari Allah, tapi melalui orang lain. Nah, malam ini dibagi nikmat oleh suami kita, alhamdulillah ucapkan terima kasih. Juga kepada suami terima kasih, istri kita bagi makan terima kasih, suami bagi uang terima kasih, anak bagi kita ciuman dan seterusnya terima kasih. Ini semua adalah ucapan terima kasih jika dipraktikkan kalimat terima kasih dalam rumah tangga kita selama arba'ina yauman, 40 hari. Praktikan, jangan pernah berhenti ucapkan terima kasih. Apapun yang saling kita bagi, maka itu rumah tangga ini akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan baginda Rasulullah SAW katakan. Sebab apa? Sebagai wujud bukti kita saling menghargai adalah ucapkan terima kasih apapun yang dibagi. Sehingga Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau yang populer yang dikenal Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqul Akhirah, beliau katakan sesiapa yang memberikan nikmat kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka kebahagiaan yang kita bagi ke orang lain ini Allah ciptakan dari kebahagiaan itu sab'ina malaikatan, 70 malaikat yastaghfiruna ilaika, yang beristighfar untuk kita dari saat kita membagi hila dukhulil jannah, sampai ke surga. Satu kebahagiaan. Nah, kalau kita nih malam nih saling memberi bahagia suami istri, maka satu kebahagiaan itu akan diciptakan 70 malaikat. Kalau malam ini dibagi 2 kebahagiaan, artinya 70 kali 2 dan seterusnya. Ini namanya memberi kebahagiaan. Nah, lalu yang ketiga kata Nabi, fa idza aradta syukra ahsan wa akbar min dzalik. Jika syukurmu ingin lebih naik lagi teringkat derajatnya, maka syukur itu diaplikasikan dalam kehidupan. Kalau kita dapatkan kenikmatan berupa harta benda, maka nikmatnya adalah ajak kawan kita untuk makan. Atau seperti sekarang ini, ada menjadi tuan rumahnya untuk kita pengajian, bagi makanan. Masya Allah, ini merupakan wujud dari nikmat. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jangan sampai kita pergi makan di restoran, kita pilih restoran yang paling hebat di Brunei, lalu kita makan, disajikan makanan. Sebelum kita makan, apa rukunnya? Rukun makan sekarang apa? Gambar dulu tuh. Stop katanya. Tak, gambar dulu. Setelah gambar apa? Di-share di Facebooknya, di Instagramnya, lalu ke Twitternya. Masya Allah. Lalu apa bunyi? Apa namanya? Apalah. Yang jelas ini di-share di Instagram. Bayangkan orang yang miskin, tapi dia punya Instagram. Dia lihatlah makanan yang kita share. Dia rasa bila atau kapan saya dapat makan di tempat ini. Dia ingin sekali. Itu bukan dapat pahala kita, ini dapat dosa kita. Kecuali dalam sharean kita itu ada tulisannya tuh. Apa katanya? Hari Ahad pagi pukul 10 kita makan sama-sama di tempat ini. Jom siang datang. Nah, itu baru the best. Itulah dinamakan share nikmat bersama, syukurnya lebih hebat. Ini kita kasih orang ingin makan, kita tidak berikan makanan. Masya Allah. Nah, kalau seperti itu terjadi, bahayanya apa? Bahayanya kita memberikan orang kelaparan.
berkeinginan, berkhayal untuk sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Oke, jadi itu pertama ya. Yang pertama dari 5 perkara itu adalah Allah akan berikan kewajiban bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Jadi santai saja, jangan pernah tidak bersyukur, karena Allah akan tambahkan apa saja yang kita dapatkan. Bersyukurlah dengan 3 cara tadi. Yang pertama, yang paling asas sekali, rasakan semua nikmat datang dari Allah. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah jika direct. Ketika tidak direct, ucapkan terima kasih. Lalu yang ketiga, maka share, berbagi kepada orang lain. Baik. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Allah tidak akan mewajibkan, memerintahkan kita berdoa, melainkan Allah telah menyiapkan balasannya. Jadi setiap lidah kita tergerak untuk mengucapkan doa, lalu hati kita mengikuti dengan kekhusyuan, yakinlah bahwa apa yang kita baca, kita lakukan ini Allah akan balasnya. Tapi persoalannya, selalu saja kita mengatakan, kapan ini dibalas doa saya? Sudah doa berapa kali, berapa tahun saya berdoa sudah. Minta itu, minta ini, belum ada balasannya. Ini namanya kita belum sabar. Di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah dan juga kitab Tajul Arus dengan pada syekh yang sama, beliau katakan hakikat jawaban doa kita ini ada 5 erti jawaban doa kita. Yang pertama, al-ijabatu mubasyaratan bi'ainin ay bidzati al-matlub. Allah jawab, Allah kabulkan doa kita saat kita minta dengan zat yang kita minta. Ini banyak di antara kita pun dapat, kan? Banyak mendapatnya. Artinya apa di sini? Ini artinya dalam kaidah itu dikatakan mutabaqah bainahu wa bainallah fidzati wal waqt. Ini artinya bersesuaian antara keinginan orang ini dan iradat kekuasaan Allah untuk membagi pada saat itu. Zatnya yang kita minta dan waktunya sama. Ini yang selalu kita minta, kan? Tapi Allah Maha tahu bila atau kapan Allah akan memberikan yang terbaik. Itu pertama. Kedua, hakikat permintaan itu yang Allah bagi pada saat kita meminta, Allah bagi pula. Akan tetapi laisat mutabaqah fi zat. Ia tidak sesuai dengan zat permohonan kita. Allah bagi yang lain, tapi pada masa yang sama. Yang pertama, kedua-dua sama. Zatnya sama, waktunya sama. Yang kedua, waktunya sama, zatnya berbeda. Contoh, kita ingin pulang ke Indonesia, kan? Lalu kita belum punya uang. Tiba-tiba Ustaz Tansur katanya mau pulang. Iya. Oh, ini ada tiket free. Masya Allah. Itu artinya apa? Ustaz Tansur, Ustaz Nafi datang bagi kita tiket free. Padahal kita tidak punya uang. Ini Allah yang gerakkan hatinya untuk berbagi. Ini namanya doa kita dikabulkan. Masya Allah. Yang kedua sudah ya. Yang ketiga, doa kita dikabulkan ini apa? Allah pospon dia. Ditunda. Belum saatnya kamu pulang di Indonesia. Nanti tanggal 14 Februari pulang. Nah, untuk apa? Nyoblos di sana. Sini juga ada, kan? Nah, presidennya ada di sini, kan? Sebelah sini ya. Lebih awal lagi. Sini coblos 11, pulang ke Indonesia 14 coblos lagi. Boleh. Masya Allah. Jangan dong. Jadi yang kedua nih, yang ketiga, Allah tunda doa kita ke tahun depan. Akan tetapi zat yang kita minta itu sama. Ini namanya mutabaqatun fil dzati, laysat mutabaqatun fil waqt. Dia bersesuaian yang kita minta pada zatnya dibagi. Apa yang kita minta dibagi, tapi waktunya ditunda. Kata Allah, belum saatnya kamu perlukan ini, nanti.
Allah Maha tahu. Yang keempat, hakikatnya apa? Ditunda pula. Juga zatnya berbeda. Ini mutabaqatun laysat mutabaqatun fi dzati wal waqti. Ia tidak sesuai kita maunya sekarang, Allah bagi nanti. Ini kata kita kan. Tapi kata Allah yang Maha tahu itu nanti lebih tepatnya, bukan sekarang. Ini 4 sudah. Yang last sekali atau yang terakhir, ini yang jarang kita pahami yang kelima. Ini dijelaskan oleh Syekh Usfuri dalam kitab beliau bernama Al-Mawaizul Usfuriyah. Beliau katakan, dan juga dalam kitab Mukasyafatul Ghurub Imam Ghazali, di sana dikatakan bahwa Allah mendatangi seorang ulama bernama Yahya dalam mimpinya. Ya Yahya, kata Allah, wahai Yahya, lima la tad'u ilayya, mengapa engkau tidak berdoa kepadaku? Lalu Yahya mengatakan dalam mimpinya, faqala ya Allah ya Rabbi qad da'awtu ilaika wa lam tujib. Aku pernah berdoa, aku berdoa kepadamu ya Allah, akan tetapi engkau tidak menjawabnya. Fakasyafallahu al-hijab. Tiba-tiba Allah membuka hijab, menutupi segalanya, dibuka. Ternyata bergunung-gunung pahala. Yahya melihatnya. Lalu Allah jelaskan, unzur, lihatlah, inilah pahala doamu di dunia yang aku tidak kabulkan. Lalu Yahya mengatakan apa? Ya Allah, ya Rabbi, lau aradtu dzalika, jika aku tahu yang demikian itu begitu hebatnya ya Allah, aku tidak pernah berharap doaku engkau kabulkan di dunia. Ini yang menjadi rahasia Allah. Jadi apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku akan perkenankan doamu. Jadi kalau sudah ada nih, Allah gerakkan lidah kita untuk meminta, lalu connected hubungan hati kita kepada orang khusyuk, itu wajib, pasti dikabulkan. Cuma dengan 5 cara tadi. Adakah langsung, kemudian zatnya sama, lalu kemudian waktunya sama, atau zatnya berbeda, waktunya sama, atau zat dan waktunya berbeda, atau mungkin zatnya beda, waktunya saja berbeda, atau yang kelima di akhirat. Pilih mana? Kalau mengikuti Yahya tadi, ia akan memilih di akhirat. Tapi namanya kita manusia kan ingin instan, ingin istri cantik sudah dibagi, ingin tambah lagi. Masya Allah manusia, kan? Tapi bukan yang di sini lah, yang di luar. Nah, di luar. Kalau yang di sini yang bawa istri takut lah. Kalau enggak bawa katanya nantilah. Baik itu baik bun ya. Jadi intinya bahwa yang kedua itu perkara rahasia kedua yang Allah bagi apa? Allah tidak akan menggerakkan lidah dan hati kita untuk meminta kecuali Allah akan memperkenankan doa kita. Yang ketiga, wala yu'tihil istighfara illa waqad a'adda lahul ghufran. Ini yang ketiga. Allah tidak memberikan perintah untuk sentiasa beristighfar. Ada 3 suara. Yuhibbuhullah. 3 suara yang Allah cintai, yang Allah sayangi, Allah sukai. 3 suara apa? Istighfar. Apa lagi? Istighfar, tasbih, oke, masukkan. Satu lagi. Salawat. Ini memang banyak karangan rupanya. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali mengatakan, salatu aswatin yuhibbuhallah. 3 suara yang paling dicintai. Kalau yang paling dicintai oleh 3 kontestan presiden dan presiden, berapa suara? 1 saja. Suara kita. Jadi jangan buang suara kita itu. Ini kenapa kampanye? Bukan, ini membantu presiden kita. Biar ada semangat kita. Allah cinta kepada 3 suara. Yang pertama, sautud dik. Suara ayam. Suara ayam dia malam hari, bukan sembarang ayam. Suara ayam yang di malam hari berkokok. Nah, suara ayam malam hari berkokok ini adalah untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur.
Sehingga Luqmanul Hakim menjelaskan, ya bunayya la takunid diku akyasa minka. Jangan sampai ayam itu lebih cerdas darimu. Apa maknanya? Bahwa ayam bangun malam hari, engkau hanya bangun nonton bola saja. Ayam itu lebih cerdas. Bangun membangunkan orang. Kita bangun, Allah sudah bangunkan kita. Wah, ini jam berapa nih? Pukul 1 bangun nonton bola. Padahal cukup. Begitu kita bangun langsung ke tandas ke kamar mandi, ambil air wudhu, sembahyang 2 rakaat, nonton bola, jagoan kita menang. Itu baru namanya spirituality dalam permainan. Itu. Ini tidak nonton bola, istri dianggurin, kesian kan? Yang kedua, suara yang dicintai Allah, sautul mustaghfirina bil ashar. Suara orang-orang yang beristighfar pada malam hari. Jadi kalau kita istighfar malam hari, Masya Allah, suara kita dicintai Allah. Jadi ibu-ibu perhatikan nih, kalau suami kita bangun sholat malam, jangan tidak ikut sholat. Kenapa? Apa alasannya? Karena di dalam sebuah kitab dijelaskan tadi, Syarah Al-Mawa'iz Al-Uskuriyah, bahwa setiap orang yang sembahyang malam itu ditemani oleh bidadari kiri dan kanan. Dan yang paling perlu diingat, bidadari yang menemani suami kita ini berharap kita tidak bangun. Begitu kita bangun, jealous dia. Maka kalau ingin lebih cantik di bidadari di akhirat, maka jangan tinggalkan suami kita sembahyang sendiri. Nanti doanya lain-lain kan. Ayo. Kalau suami kita rajin bangun malam, ya doa yang kita tidak sukai, kita tidak dengar. Bidadari mengaminkan, Masya Allah, tambah lagi tuh. Ibu oke aja kan, suruh tanda tangan oke. Padahal di balik tanda tangan itu ada rahasianya. Ini dibagi izin, Masya Allah. Hati-hati. Jadi kalau suami kita bangun sholat malam, ikut. Nah itu, ini rahasia suami ini, kasih apa? Yang ketiga, suara yang dicintai Allah yang ketiga apa? Sautu qari'ul Quran. Masya Allah, suaranya Ustaz Endang tadi, ya Allah, ini suara yang dicintai Allah. Keindahan suara itu Allah sangat cinta. Dan hanya bacaan Quran ini hanya diberikan kepada kita, umat baginda Rasulullah SAW. Malaikat tidak dibagi. Maka setiap ada orang yang membaca Quran, malaikat turun, merentangkan sayapnya, ramai-ramai itu malaikat, mendengarkan kita baca Quran. Setelah kita sadaqallahul azim, kembali lagi malaikat. Begitu cintanya malaikat mendengarkan suara bacaan Quran. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini kalau sudah ceramah terus ini, sampai berapa sih? Ini baru dua. Dibatasi 13 menit. Padahal saya mau teruskan ini. Apa tadi? Nah, lupa jadi. Bukan. Baca Quran. Sayyidina Ali katakan, baca Quran ini, coba perhatikan kita semua sehingga kita semakin cinta pada Quran. Beliau katakan dalam ucapannya, man qara'al Quran fi salatihi wa huwa qa'imun, sesiapa yang membaca Quran dalam sembahyangnya, sembahyang dengan berdiri. Kan kita sembahyang berdiri kan? Maka pahalanya falahu, baginya, likulli harfin, setiap hurufnya, mi'atu hasanatin, 100 kebajikan setiap huruf. Bayangkan, setiap huruf 100 kebajikan kita dapatkan kalau kita sembahyang dalam keadaan berdiri. Salat 2 rakaat, Fatihah berapa kali? 2 lah, 2 rakaat 2 kan? Satu Fatihah ini berapa hurufnya? Berapa? 100
49 huruf Fatihah. Jadi kalau satu kali baca Fatihah 149 huruf kali 100. Masya Allah. Kalau 2 kali, ini yang kita dapatkan dalam sembahyang. Man qara'al Qur'an fi salatihi wa huwa qa'imun falahu mi'atu hasanatin li kulli harfin. Wa man qara'ahu fi salatihi wa huwa qa'idun. Ada orang yang sembahyangnya duduk, letih ya. Walaupun kita normal, boleh sembahyang duduk. Kalau sembahyang sunat, boleh. Ya, kita normal, boleh berdiri, dapat berdiri, tapi kita ingin duduk, tidak masalah. Kita sembahyang, membaca Fatihah, membaca Quran dalam sembahyang dalam keadaan duduk, maka pahalanya 50 khamsina hasanah. 50 kebajikan setiap huruf. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa ala taharatin. Sesiapa yang membaca Quran di luar sembahyang dalam keadaan bersuci atau berwudu, maka baginya khamsah wa isyrina hasanah, 25 kebajikan. Masya Allah. Dari sini kalau kita drive kereta sampai Miri berapa jam? 2 jam ya, 2 ke 3 jam lah, tergantung macet tidak macetnya. Kan? Coba kalau kita baca Quran, yang kita hafal saja, tak payah buka, yang kita hafal minimal Fatihah baca, atau minimal Bismillahirrahmanirrahim, berapa ribu dapat. Timbang kita setel itu lagu dangdutnya Inul Daratista, cita-cita tak, kita setel, kita joget, ada kereta, ada mobil depan tabrak. Coba kalau baca Quran, insya Allah aman. Orang yang baca Quran di luar sembahyang dalam keadaan berwudu, maka pahalanya 25 setiap huruf. Dan orang yang membaca Quran di luar sembahyang tanpa wudu, tidak berwudu, maka pahalanya 10 kebajikan dalam satu huruf. 10. Kita lagi main tenis, Bismillahirrahmanirrahim, kan masuk, menang kita. Dari sana alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jadi nikmati hidup ini dengan penuh Quran, maka kita dapatkan itu. Jadi 3 suara tadi yang dicintai Allah: sautud dik, suara ayam, suara orang beristighfar malam hari, dan suara membaca Al-Quran. Nah, berkaitan dengan tadi bahwa apa yang Allah bagi kemudahan untuk membaca istighfar, ini artinya Allah telah menyiapkan keampunannya. Jadi perbanyaklah istighfar dulu. Istighfar terus istighfar. Insyaallah dengan memperbanyak istighfar, maknanya Allah sedang menyiapkan keampunannya untuk kita semua. Yang keempat, wala yutihi taubata illa waqad a'adda lahul qabul. Allah tidak memerintahkan kita untuk bertaubat, melainkan kalau kita lakukan, Allah sudah siapkan, Ia akan terima taubat kita. Apa tandanya taubat diterima? Apa tandanya taubat kita diterima? Ya, pertama tandanya itu tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Orang yang bertaubat, tanda yang paling jali, yang paling jelas itu adalah ia tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kalau kita sudah bertaubat, tapi rasa bangga kita merasa lebih hebat dari orang lain, belum dikabul taubat kita. Itu satu tandanya. Yang kedua, hatinya sentiasa selalu ingin melakukan perbuatan baik, qalilan sagiran atau kabiran, kecil ataupun besar. Selalu ingin melakukan perbuatan baik. Ini taubat kita diterima. Pertama, tidak merasa bangga terhadap apa dia merasa lebih hebat dari orang lain. Yang kedua, dia selalu rasakan lebih mudah terpanggil melakukan perbuatan-perbuatan lain. Yang ketiga, katanya dalam Imam Ghazali ini, yang ketiga kata beliau adalah kita mudah merasa peduli kepada makhluk Allah. Bukan hanya manusia, makhluk Allah. Kalau kita rasa terpanggil peduli kepada makhluk Allah, siapapun dia, terutamanya manusia, maka ini kabul. Taubat kita sudah diterima Allah SWT. Ini ba'da taubah, setelah taubat ya. Jadi rasa ini akan mudah. InsyaAllah kita semua kalau ini rasanya ada, maka Allah ada 3 nih. 3 tandanya Allah cinta dengan kita. Kalau sekarang kita ini sekarang dicintai Allah, maka coba lihat.
Kita koreksi 3T. Ada tak dalam diri kita? Kalau saat ini 3 tanda ada pada dalam diri kita, berarti Allah sedang mencintai kita saat ini. Apa tandanya? Yang pertama dikatakan dalam hadis qudsi adalah zahadahu fid dunya. Allah kurangkan hati kita terkait dengan dunia. Saya kira kita sekarang berada di masjid nih. Pastilah hati kita tidak terkait dengan dunia. Pastilah hati kita tidak akan terfokus pada dunia. Ini Allah kurangkan. Maknanya di tanda yang pertama kita sudah masuk. Allah sedang mencintai kita saat ini. Yang kedua, raggabahu fil akhirah. Kalau hati kita sudah kurang dengan dunia, tentu Allah akan berikan semangat yang kuat untuk cinta akhirat. Nah ini sekarang kita lagi duduk sini kan? Dari pukul berapa tadi sini? Alhamdulillah. Ini tandanya dua ini Allah sudah berikan tanda sedang cinta pada kita. Yang last satu yang terakhir. Tanda Allah cinta kepada kita yang terakhir. Bassarahu uyuba nafsah. Ini mari kita coba lihat. Allah perlihatkan kekurangan dalam hati kita. Allah perlihatkan kelemahan-kelemahan yang sudah kita lakukan di dunia ini. Maka ini tandanya untuk diri kita. Bukan diawar-awarkan, bukan diekspos ke orang lain kelemahan kita. Untuk diri kita Allah buka. Ini loh kelemahan kamu dalam beribadah. Ini loh kelemahan kamu dalam kehidupan sosial. Ini loh kelemahan kamu dalam interaksi dengan orang lain. Allah bukakan. Sehingga karena sudah tahu kita kelemahan diri kita, maka yang terjadi apa? Kita akan tutup batin kita untuk memeriksa kelemahan-kelemahan orang lain. Kita akan tutup mata telinga kita untuk ingin tahu tentang aib-aib orang lain. Karena kita banyak sekali aibnya. Allah bukakan untuk kita koreksi, untuk kita perbaiki. Nah, kalau 3 tanda ini ada pada kita, berarti Allah betul-betul sedang cinta dengan kita. Kalau 2, berarti Allah cinta pada 2. Yang satu ini mungkin kita masih suka. Saya kok lebih hebat dari Ustaz Endang. Katanya bacaan saya lebih bagus. Benar, tapi jangan merasa. Kan setan itu begitu halus cara bermainnya. Pertama, riya. Dapat kita atasi nih sikap riya. Oke. Saya tidak mau riya. Riya itu apa? Menunjuk-nunjuk kan? Artinya memperlihatkan perbuatannya. Dia tidak mampu diatasi. Oke, kata setan, baik. Saya ikuti kamu. Dia ikuti kita. Masuk ke dalam diri kita. Lebih halus lagi. Karena kita tidak menunjuk-nunjuk amal perbuatan kita. Kita tidak mensiarkannya. Kita tidak melihatkannya. Tapi ada keinginan untuk bercerita. Tadi malam saya itu baca Quran 20 juz. Padahal tak ada yang cerita, tidak ada yang mau bertanya. Tiba-tiba cerita. Ini namanya sum'ah. Sum'ah ini memperdengarkan amal kebajikan yang ia sudah lakukan. Oke, kita mampu menahan sum'ahnya. Oke, saya tidak riya, tidak pula sum'ah. Masuk peringkat lebih tinggi lagi. Ijabu nafsi. Dia rasa dalam dirinya tidak ada orang dengar untuk dirinya. Alhamdulillah, saya ini hebat. Dalam diri kita katakan walau dimulai dengan alhamdulillah, tapi kata alhamdulillah saya ini hebat, kita merasa diri hebat. Hati-hati. Ini cara setan mengatasi. Nah, kalau mampu kita selamat dari 3 hal ini, masya Allah, the best kita. Di akhirat kita masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir, kita taubat sudah ya? Sudah ya? Oke, yang terakhir ini, wala yu'tihi sadaqata illa wa qad a'adda lahu at-takabbur. Allah tidak memerintahkan kita untuk bersedekah apapun yang mampu kita lakukan. Sekarang kita sedang diuji oleh Allah melalui kawan-kawan kita di Palestina. Allah menguji kita, bukan hanya mereka yang diuji, kita pun yang menyaksikan yang jauh dari mereka diuji. Kepedulian kita. Adakah kita sebahagian rezeki kita sisihkan ke mereka? Oke, saya tidak dapat menyumbangkan rezeki saya ke mereka.
Apa yang dapat kita sumbangkan? Doamu untuk saudaramu. Jangan lupa, doa kita ini sangat berpengaruh. Kalau kita tidak mampu menyumbangkan sebagian harta kita, maka doa kita. Allah dalam hadis kursi mengatakan, sedekah ma'akhrajta, apa yang engkau keluarkan sebagai sedekah, sebelum diterima oleh orang yang menerima sedekah ini, tangan Allah dulu yang menerimanya. Contoh, kita bagi istri kita nih, walaupun istri kita atau anak kita bagi uang 100 ringgit. Sebelum sampai ke tangan istri kita nih, Allah sudah menerimanya. Dan uang yang kita bagi ke istri ini, walaupun sebagai kewajiban nafkah kita, tapi itu juga dikira sedekah yang paling afdal. Tuh, ini ibu-ibu saya dukung nih. Nanti minta, usahakan jangan istri minta, bagi saja, berapapun jumlahnya. Ya, kalau dapat 1 ringgit, bagi 1 ringgit. Istri bilang, kenapa kecil? Ya, sekarang dapat 1 ringgit. Mesti bersyukur. Syukur Allah tambah dia. Nah, sebelum sedekah ini sampai ke tangan yang menerima, maka tangan Allah pula yang pertama menerimanya. Lalu, uang itu akan berkata, kuntu sagiran wasirtu kabiran ba'da tasaddaqta. Dulu aku ini sedikit 1 ringgit je. Begitu engkau keluarkan aku menjadi sedekah, maka aku berubah menjadi besar. Kuntu qalilan, dulu aku kecil, wasirtu katsiran, maka aku menjadi besar, menjadi banyak. Kuntu hafizan, kuntu mahfuzan, dulu sebelum engkau bersedekah denganku, katanya uang kita masuk ke dalam dompet kan. Kemanapun kita pergi kita bawa. Begitu kita keluarkan untuk sedekah, maka katanya, wal ana sirtu hafizan laka, maka aku berubah menjadi yang menjagamu nanti. Ini kata uang atau harta yang kita bagi itu. Jadi terakhir itu tadi bahwa kalau kita inginkan, ini rahasia Allah. Orang yang rajin bersedekah, Allah akan berikan tambahannya. Jangan takut, Allah pasti akan ganti lebih banyak. Maka sedekah kita tidak hanya dengan uang, sedekah kita tidak hanya dengan harta. Sedekah yang paling sekret, sedekah yang paling rahasia adalah doamu untuk saudaramu yang tidak engkau lihat adalah sedekah. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa sedekah itu hanya uang atau harta, tapi juga doa-doa yang kita panjatkan adalah sedekah kita. Mudah-mudahan yang 5 perkara ini tolong diingat ya. Nanti kalau yang tidak datang, sampaikan kepada kawan-kawan kita. Yang 5 perkara saya ulangi supaya kita ingat. Allah akan berikan kewajiban bersyukur, kecuali di sana ada, Allah akan tambahkan. Kedua, Allah bagi kita kemampuan untuk berdoa, kecuali Allah akan memberikan doa kita dikabulkan. Yang ketiga, Allah berikan kita kemauan untuk beristighfar. Allah maknanya, Allah akan berikan keampunannya. Yang keempat, Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada kita untuk bertaubat. Maknanya Allah sediakan menerima taubat kita. Yang terakhir, sedekah Allah anjurkan untuk dilakukan. Maknanya Allah akan bagi tambahan, bagi kelebihan, bagi kemuliaan bagi orang-orang yang memberikan sedekah itu. Mudah-mudahan Allah bagi kemudahan bagi kita semua untuk dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Fa insyaallah ini kita mungkin bukan hanya pertama, boleh jadi kedua, ketiga perjumpaan kita. Dan tentu kita doakan guru tetap kita, Profesor Nadia Dr. Rahman Hakim. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan beliau sehingga beliau tetap dapat membimbing kita bersama, dan Allah bagi kemudahan bagi kita yang mendoakan saudara kita juga diberi kesehatan Allah SWT. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang kurang dapat dimengerti, maka yang kurang itu tentu dari kedaifan saya sendiri. Keunggulan itu Allah yang kurniakan. Mudah-mudahan kita semua dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipis ya bedanya, tipis sekali bedanya antara ekspos dengan niat, ekspos dengan niat. Kenapa 2 kali niat? Satu, biasanya niat kita ini adalah niat untuk dikenal.
Jika itu terjadi, maka eksposisi yang kita lakukan adalah tentu riya. Tetapi jika niat itu tersimpan dalam hati kita adalah untuk syiar, untuk mengajak orang lain untuk ikut serta di dalam apa yang kebajikan kita lakukan, maka no problem, itu dibenarkan. Bahkan katanya orang seperti ini adalah dapat pahala mengajak orang. Tapi tadi yang perlu diingat, kita sebenarnya tidak dapat membanggakan apapun yang kita lakukan, karena terlalu sedikit kita amalkan itu. Bayangkan kalau ada resep rahasia keluar lagi ya. Jadi katanya apa yang mau dibanggakan? Tak ada yang dapat kita banggakan, karena belum tentu amal yang kita lakukan ini Allah terima. Belum tentu. Tadi konsepnya 3 hal, riya, sum'ah, ujub. Tetapi kalau kita mengajak orang untuk melakukan perkara baik, lalu kita ceritakan apa yang sudah kita lakukan dengan maksud untuk tujuan itu, maka tidak masalah, dibenarkan untuk mengajak orang seperti itu. Nah, yang paling penting, Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari katakan, baru tadi sedang saya tulis buku hikam dalam Melayu, saya sedang menulis sekarang, baru sampai ke tingkatan yang konteksnya tadi. Konteksnya niat. Niat itu sebenarnya apa? Kan kita sudah berniat saja. Niat saja. Tidak sesederhana itu sebenarnya konsep niat. Niat itu sama dengan insinyur. Insinyur yang ingin bangun satu apartemen. Apa yang dilakukan pertama? Membuat maketnya, membuat sketsanya, plannya. Dibuat itu niat. Supaya sketsanya ini kalau diikuti, ini akan jadi bangunan yang indah sesuai dengan yang dipesan oleh orang. Niat itu ibarat seperti itu, bahwa niat tidak cukup hanya lintasan hati, akan tetapi bagaimana kita bentuklah dengan benteng niat kita, bentengi niat kita agar tidak riya, bentengi niat kita agar tidak sum'ah, bentengi niat kita agar tidak ujub. Ini kekuatan benteng. Jadi artinya bahwa niat ini pula perlu dengan sungguh-sungguh, innamal a'malu binniyat. Tapi konsep tadi yang ditanyakan, jika itu tujuannya untuk mengajak orang, maka silahkan. Ya, silahkan. Tapi hati-hati sekali, hati-hati. Karena namanya riya ini, maaf yang dunia sosialnya, media sosial, masya Allah. Kan? Kita tidak secara pribadi, kolektif kita menjadi orang riya semua. Oke, itu saja. Cukup. Alhamdulillah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suman. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyi qayyum la yamutu abada. Wa dafa'tu anni ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami ya Allah. Dan ampunkan pula segala dosa orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami dan keluarga kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.